Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas akuntansi syariah 6C ingin menjelaskan mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daludiah Mitasari dari NIM 195221025. Perkenalkan, saya Dewi Melindasari dari NIM 195221027. Saya Sri Wahyuningsih, NIM 195221030. Perkenalkan, nama saya Yoga Ibnu Pratama, NIM 195221031. Sini saya akan menjelaskan ikhtisar konsep pengendalian. Yang pertama, pengendalian internal atau internal control adalah sebuah proses karena ia menyebarkan ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian internal dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai, jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Tujuan pengendalian ada 4. Yang pertama, mengamankan aktiva. Yang kedua, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya, 3 fungsi penting pengendalian. Yang pertama, pengendalian preventif, yaitu pengendalian untuk mencegah sebelum masalah timbul. Yang kedua, pengendalian detektif, pengendalian untuk menemukan masalah yang tidak terelakkan. Yang ketiga, ada pengendalian korektif, pengendalian untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah, serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Kategori pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian umum, memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya, pengendalian pembelian perangkat lunak, pengembangan dan pemeliharaan. Yang kedua, pengendalian aplikasi, mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Pengendalian ini fokus terhadap ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorasi data yang dapat dimasukkan di proses, disimpan, ditransmisikan ke sistem lain dan dilaporkan. Kerangka pengendalian. Yang pertama, kerangka COVID. Kerangka COVID-5 menjelaskan praktik-praktik terbaik untuk tata kelola dan manajemen TI yang efektif. Selain itu, COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip utama tata kelola dan manajemen TI. Yang pertama, memenuhi keperluan pemangku kepentingan. Yang kedua, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. Ketiga, mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. Selanjutnya, kerangka pengendalian internal CSO. Pada tahun 1992, CSO menerbitkan pengendalian internal kerangka terintegrasi, sebuah kerangka CSO yang menjelaskan pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Selanjutnya, ada kerangka manajemen risiko perusahaan CSO. Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, CSO mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management. Kerangka terintegrasi IRM. Kerangka IRM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri merupakan
budaya perusahaan yang merupakan fondasi dari seluruh elemen ERM lainnya, karena ini mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon resiko. Sebuah lingkungan internal sendiri mencakup hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera resiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Yang ketujuh yaitu pengaruh eksternal. Yang pertama yaitu mengenai filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Secara keseluruhan, sebuah organisasi itu memiliki sebuah filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama tentang risiko yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan dan tulisan, serta keputusan. Perusahaan juga memiliki selera resiko. Selera resiko sendiri merupakan jumlah resiko yang tersedia diterima oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk menghindari resiko yang tidak semestinya, selera resiko harus selaras dengan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan juga kompetensi. Organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Adapun yang ketiga yaitu pengawasan, pengendalian internal, dan dewan direksi. SOX mensyaratkan perusahaan publik untuk memiliki sebuah komite audit. Komite audit sendiri merupakan sejumlah anggota dewan direksi yang berasal dari luar dan independen yang bertanggung jawab untuk pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan auditor internal dan eksternal. Yang keempat yaitu struktur organisasi. Sebuah struktur organisasi, perusahaan memberikan sebuah kerangka untuk operasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek-aspek penting dari struktur organisasi menyertakan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, sentralisasi dan desentralisasi wewenang. Yang kedua, hubungan pengarahan atau matriks pelaporan. Yang ketiga, organisasi berdasarkan industri, lini produk, lokasi atau jaringan pemasaran. Yang keempat, ukuran dan jenis aktivitas perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Kebijakan dan prosedur manual adalah sebuah dokumen yang menjelaskan praktik bisnis yang sesuai, mendeskripsikan pengetahuan dan pengalaman prosedur dokumen, menjelaskan cara menangani transaksi, serta mendata sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Yang keenam, standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Adapun kebijakan dan prosedur SDM yang penting yaitu yang pertama yaitu melalui prosedur perekrutan, kemudian selanjutnya mengompensasi, mengevaluasi dan mempromosikannya, kemudian yaitu melalui proses pelatihan, selanjutnya pengelolaan para pegawai yang tidak puas, kemudian selanjutnya memberhentikannya, kemudian ada liburan dan rotasi tugas. Selanjutnya ada perjanjian kerahasiaan dan asuransi, ikatan kesetiaan, dan kemudian yang terakhir yaitu menuntut dan memenjarakan pelaku. Yang ketujuh yaitu pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal meliputi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek, Financial Accounting Standard Board atau FABS, kemudian ada PCAOB dan SEC. Materi selanjutnya yaitu penetapan tujuan. Adapun 4 tujuan dalam materi ini. Yang pertama, tujuan strategis. Tujuan strategis ini merupakan tujuan tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua yaitu tujuan operasi. Tujuan operasi sendiri merupakan tujuan yang berhubungan dengan aktivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta menentukan cara pengalokasian sumber daya. Kemudian yang ketiga ada tujuan pelaporan. Tujuan yang membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan.
meningkatkan pembuatan keputusan dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Tujuan yang keempat yaitu tujuan kepatuhan. Tujuan yang membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada identifikasi kejadian. Kejadian sendiri merupakan sebuah insiden atau peristiwa positif atau negatif dari sumber-sumber internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah identifikasi kejadian. Coso mendefinisikan kejadian sebagai suatu peristiwa yang berasal dari sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi pencapaian tujuan. Kejadian tersebut mungkin memiliki dampak negatif atau positif. Manajemen harus mencoba untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan kejadian positif atau negatif, menentukan mana yang lebih dan kurang mungkin untuk terjadi, dan memahami hubungan timbal balik dari keadaan. Yang selanjutnya yaitu penilaian risiko dan respon risiko. Manajemen harus menganalisis risiko untuk menentukan bagaimana cara mengelolanya dengan 4 cara, yaitu yang pertama, mengurangi kemungkinan dan dampak risiko dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal. Yang kedua, menerima kemungkinan dan dampak risiko. Yang ketiga, membagikan risiko pada orang lain dengan asuransi pembelian atau masuk ke transaksi lindungan nilai. Dan yang terakhir, menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang menciptakan risiko. Memperkirakan biaya dan manfaat. Tujuan dari perencanaan sebuah sistem pengendalian internal yaitu memberikan jaminan memadai bahwa kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Sistem pengendalian internal yang memberikan perlindungan sangat mudah terhadap seluruh kejadian karena memiliki banyak sekali pengendalian, membutuhkan biaya sangat besar, dan secara negatif mempengaruhi efisiensi operasional. Kebalikannya, memiliki terlalu sedikit pengendalian tidak akan memberikan jaminan memadai yang diperlukan. Implementasian pengendalian atau penerima, membagi atau menghindari risiko. Pengendalian biaya efektif harus diimplementasikan untuk mengurangi risiko. Risiko yang tidak dikurangi harus diterima, dibagi, atau dihindari. Risiko dapat diterima jika ia berada dalam jangkauan toleransi risiko dalam perusahaan. Aktivitas yang dilakukan manajemen harus memastikan bahwa yang pertama, pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi resiko. Yang kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Dan yang ketiga, aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur dalam perusahaan. Otorisasi, transaksi, dan aktivitas yang tepat. Karena manajemen kekurangan waktu dan sumber daya, maka untuk mengawasi setiap aktivitas keputusan perusahaan, ia menetapkan kebijakan bagi pegawai yang diikuti dan kemudian memberdayakan mereka. Pemberdayaan ini sering disebut dengan otorisasi. Pemberdayaan para pegawai memproses transaksi harus memberi bekas adanya otorisasi yang sesuai. Para auditor meninjau transaksi untuk mengubah replikasi otorisasi yang tepat seperti ketiadaan transaksi yang mengindikasikan masalah pengendalian yang mungkin terjadi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. Pengendalian pengembangan sistem yang penting harus meliputi hal-hal. Yang pertama yaitu sebuah komite pengarah, yaitu memandu dan mengawasi pengembangan dan akuisisi. Yang kedua, sebuah rencana induk strategis yang dikembangkan dan diperbarui setiap tahun untuk menyelaraskan sistem informasi. Yang ketiga, sebuah rencana pengembangan proyek. 4. Sebuah jadwal pengolahan data untuk menunjukkan kapan setiap tugas harus dijalankan. 5. Pengukuran kinerja sistem. Dan yang keenam adalah sebuah tinjauan pasca implementasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan sistem informasi dan akuntansi. Untuk tujuannya sendiri itu tidak jauh berbeda dengan tujuan akuntansi, yaitu untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengomunikasikan informasi mengenai suatu organisasi.
Nah, dalam hal ini ada beberapa prinsip dalam proses informasi dan komunikasi. Untuk yang pertama yaitu menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua ada mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan serta tanggung jawabnya. Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan hal-hal interval yang relevan kepada pihak eksternal. Dalam menjalankan sistem pengendalian internal, hendaknya terdapat pengawasan yang dilakukan secara berkala, agar segala sesuatu informasi itu berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, untuk metode-metodenya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menjalankan evaluasi pengendalian internal, kemudian yang kedua yaitu implementasi pengawasan yang efektif, yang ketiga menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, yang keempat mengawasi aktivitas sistem baik berupa jaringan maupun perangkatnya. Kemudian yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Yang keenam, menjalankan audit berkala. Dan yang ketujuh, memperkerjakan petugas keamanan komputer dan CCO. Yang kedelapan, menyewa spesifik forensik. Yang kesembilan yaitu memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan hotline penipuan. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok 5. Semoga memberikan manfaat serta pengetahuan khususnya bagi kami dan juga teman-teman semua. Apabila ada kesalahan baik penulisan maupun pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.